Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Faskia dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berdiskusi dan juga membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Dan di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya dari sudut pandang atau kacamata keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang seru sekali untuk kita kuliti, dan hal ini seringkali teman-teman tanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai seni rupa dalam Islam. Seperti apa nih ya bahasan ini akan kita kuliti bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustadz di Cari Ustadz sekaligus pimpinan di cariustad.id, Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustadz Ali, Ya, sehat Ustadz? alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu semangat untuk Harus berbagi ilmu harus. kepada pemirsa dimanapun Puasa lagi harus berada. semangat. Puasa harus semangat ya. Terima kasih Ustadz Ali dan juga narasumber kita lainnya sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Agung Hujatmika, seorang kurator dan peneliti seni rupa internasional sekaligus dosen FSRD pada Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Salam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau seniman itu auranya itu sangat wah nyeni banget gitu ya. Gitu ya, memancarkan keindahan. Amin. Amin ya. Nah, Ustadz Ali dan juga Pak Agung, di masyarakat kita sekarang sampai detik ini itu masih terus akan menjadi perdebatan mengenai bagaimana batasan seni rupa di dalam ruang lingkup Islam begitu ya. Di satu kelompok ada yang menanggapi bahwa penggambaran makhluk bernyawa ini diperbolehkan dengan suatu syarat tertentu. Tapi ada juga yang menolak realisme karena dianggap menyaingi Tuhan begitu. Nah, Ustadz Ali, kita semua di sini dan juga pemirsa di rumah pastinya ingin tahu. Dalam sejarah Islam, itu bagaimana ulama klasik memandang seni rupa yang menggambarkan makhluk hidup saat Ali? Apakah ada perbedaan pendapat di dalamnya? Kalau kita lihat latar belakang pendapat yang kemudian melarang, itu kan memang ada teksnya ya Mbak ya. Ada teks hadisnya yang sahih, yang bahwa mengekspresikan seni visual, seni rupa ini dalam bentuk figuratif, makhluk hidup itu memang ada hadisnya melarang. Di masa lalu maka itulah yang menjadi mainstreamnya, pandangan mainstreamnya begitu. Tapi dalam perjalanan waktu, kemudian ketika seni itu terus berkembang, di mana penggambaran visualisasi dari hal-hal yang bernyawa itu tidak bermaksud untuk seperti yang dikhawatirkan di dulu, maka kemudian ulama memberikan fatwa. Karena dalam konteks fatwa ini kan kalau ilatnya berubah, otomatis juga berubah juga pada kesimpulan fatwanya kan gitu. Maka di masa sekarang secara umum ulama kontemporer memberikan pandangan bahwa sepanjang seni rupa itu tidak melenceng dari kaidah-kaidah syariat, maka jelas itu sesuatu yang tidak dilarang alias boleh. Karena bagaimanapun agama kita adalah agama yang sesuai dengan fitrah, di mana manusia umumnya ya mencintai keindahan, menyukai keindahan. Maka kalau agama akhirnya masuk di ranah itu, termasuk mendorong hal-hal yang sifatnya indah, maka itu sesuatu yang wajar. Diperbolehkan ya saat alian selama tidak keluar dari koridor atau syariat agama Islam gitu. Nah, dari kacamata praktisi seorang seniman, Pak Agung, dalam dunia seni Islam di Indonesia yang kita tahu tentunya ya, bagaimana peran ornamen selanjutnya kaligrafi Islam dalam membentuk identitas visual dalam Islam. Bagaimana Pak Agung? Baik,
Saya kira menarik kalau kita bicara budaya Islam di Indonesia, karena ini sangat unik dan luas ya. Kekayaan kebudayaan Islam di Indonesia itu juga diperkaya dengan proses akulturasi yang, luar biasa, beragam di setiap daerah. Tentu saja ornamen dan kaligrafi menjadi elemen utama dalam misalnya, dekorasi masjid, Iya. kemudian juga ukiran gitu ya. Lalu belum lagi kalau kita bicara, yang menarik juga akulturasi itu menghasilkan, eee, objek rupa atau, elemen rupa visual yang juga sangat khas. Saya teringat pada misalnya huruf pegon ya. Huruf pegon yang itu adalah akulturasi antara, eee, bahasa Arab, dalam hal ini aksara Arab, Mhm. dengan, kebudayaan lokal di Jawa, Iya. terutama ketika, eee, Wali Songo menganggap bahwa untuk memudahkan pengajaran atau penyebaran Islam itu Mmm. perlu, adaptasi dengan budaya lokal sehingga lahir, jenis huruf ini yang menurut saya sangat unik dan khas gitu. Dan, tentu saja ornamen maupun kaligrafi tetap terlihat di situ, tapi akulturasinya dengan, budaya lokal itu sangat kuat. Kalau kita lihat misalnya teks-teks kitab di sejumlah pesantren, masih menggunakan itu ya, Mhm. dan ada karya-karya sastra juga yang menggunakan huruf ini gitu. Saya kira yang menarik itu, dan akulturasi yang lain misalnya dalam bentuk-bentuk arsitektural masjid, ada ornamen, Islami atau kaligrafi, tapi tetap kebudayaan lokalnya masih cukup menonjol gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya karya seni ini membantu pemahaman masyarakat Betul, lebih luas itu lebih mudah ya untuk menangkap betul, apa yang, diajarkan oleh Islam, sebetulnya tujuannya ke sana gitu ya. Tapi Ustadz Ali, ini kan ada perbedaan pendapat ya Ustadz, mengenai bagaimana seni realisme ini pada akhirnya dipandang oleh Islam gitu, dan gimana pada akhirnya mungkin seperti Pak Agung di sini harus menyikapi perbedaan pendapat itu, Pak, Ustadz Ali? Tapi ekspresi syariat kan banyak poinnya. Sehingga misalnya contoh misalnya perintah untuk membangun masjid, itu kan syariat. Tapi bentuk masjid itu kan maknanya budaya, ekspresi. Sehingga kalau toh dari perbedaan pendapat itu nggak masalah. Kita menyikapinya, apalagi dicari ustadz ya, mau kita pakai manhaj wasatiyah ya, itu moderat. Sehingga kemudian yang memang tidak menyepakati tidak masalah. Tapi jangan terlalu berlebihan untuk mencap atau mencat yang meyakini bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Gitu. Jadi kalau kita ingin, memberikan edukasi di umat masyarakat tentang betapa, kita tidak mungkin semua hal itu jadi satu seragam, nggak mungkin. Tapi pasti akan ada perbedaan pendapat, dan itu dari dulu juga sudah ada. Jadi intinya berbeda pendapat tidak masalah dan itu tidak akan timbul masalah. Biasanya nih Mbak, yang bikin ribut itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Itu kuncinya di situ ya, perbedaan pendapatan itu. Jadi pendapat yang satu, pendapatannya segini gitu. Itu yang bikin ribut itu. Nah, dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ali gitu, menanggapi hal ini sebagai seorang seniman dan juga pegiat seni pastinya ya. Bagaimana pada akhirnya perkembangan seni rupa Islam di era modern ini bisa terwakili dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam konteks museum ataupun galeri gitu. Apakah kita perlu mengadakan festival atau pameran begitu ya secara rutin untuk mengangkat seni bernafaskan Islam, Ya, gitu. eee, kalau dalam konteks, lingkungan yang spesifik misalnya pesantren ya, Iya. itu kegiatan kesenian yang bernafaskan Islam itu banyak dan ada di mana-mana ya. Iya. Setiap pesantren punya mungkin festivalnya sendiri, punya kegiatannya sendiri, cuman kalau dilihat dalam perkembangan 10 tahun misalnya ke belakang, rasanya belum ada yang cukup besar dan misalnya berskala nasional seperti yang terjadi pada 90-an sebetulnya. Oh. Di mana waktu itu, Pak Ade Pirus salah satu, perintis saya kira atau, pelopor ya, seni rupa Islam di Indonesia itu menginisiasi sebuah festival di Istiqlal yang namanya Festival Istiqlal.
tahun 89 dan itu juga dianggap sangat sukses. Saya tidak mengalaminya, saya tidak datang ke sana, tapi saya baca-baca banyak arsip yang menulis bagaimana jutaan orang yang datang, Wah. menonton gitu ya, dan itu festival itu sempat berlangsung beberapa kali sampai kira-kira pertengahan 90-an dan itu juga, tidak hanya seni rupa ya, tidak hanya seni rupa, ada musik juga, ada pokoknya berbagai ekspresi kesenian selain seni rupa. Nah memang, belakangan nggak ada lagi yang seperti itu, ya, nggak ada lagi. Sementara kan kebutuhan untuk buat festival, kemudian menjadikan, eee kebudayaan Islam itu sebagai satu, ekspresi kesenian unik di Indonesia gitu ya, itu sangat dibutuhkan untuk apresiasi masyarakat umum tentang kebudayaan Islam di Indonesia. Sebagai syiar juga bisa, menjembatani, pemahaman dengan generasi muda yang sekarang gemar sekali datang ke festival atau pameran ya. Itu saya kira penting sekali dan, tanpa mengecilkan kegiatan-kegiatan yang sporadis yang berlangsung di banyak tempat, saya kira saya bisa bilang kita membutuhkan sesuatu yang lebih mungkin berskala nasional, mungkin internasional ya, sehingga budaya Islam di Indonesia itu bisa juga, dikenal secara lebih luas gitu. Penting sekali sih, Mbak. Mungkin bisa Ustadz Ali setelah ini kita kolaborasi dengan para seniman-seniman, dosen-dosen dari FSAD ITB, ya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan diadakan begitu ya. Karena ini penting, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita semua, khususnya anak-anak muda ya. Karena anak-anak muda seperti saya, itu kita semua kan terpapar gitu ya di sosial media dengan begitu banyak bentuk seni gitu. Alangkah baiknya kalau seandainya bentuk-bentuk seni itu pada akhirnya kita suntik aja dengan nilai-nilai keislaman gitu. Supaya kita menafsirkannya dan juga mengkonsumsinya itu bukan hanya oh ini bagus gitu, tapi oh ada nilai kebaikan yang tertuang di dalamnya, begitu ya Ustadz Ali dan juga Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung, terima kasih banyak Ustadz Ali, sharing-sharing-nya sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dinantikan nanti kolaborasinya ya, Siap teman-teman di luar sana mungkin bisa hadir nanti ya Ustadz siap Ali dan siap, juga insyaallah Pak Agung dalam suatu festival seni ini gitu yang nantinya insyaallah. akan diluncurkan. Dan untuk teman-teman di luaran sana terima kasih selalu setia untuk menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari Cari Ustadz.id. Selain episode hari ini masih banyak sekali episode lainnya yang tidak kalah menarik topik bahasannya untuk dinantikan dan juga ditonton. Nah akhir kata saya Iva Askia bersama dengan Ustadz Ali dan juga Pak Agung pamit undur diri. Selamat sore, selamat berkumpul di meja makan menantikan beduk maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.